Selanjutnya, nah ini tidak kebetulan guys ya. Dia dan kamu, dia Hierophant energy, di mana dia sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan orang tua dia gitu loh. Ya, kamu pun sama, kamu juga berusaha untuk memaafkan orang tua kamu, ayah kamu, dia pun sama. Ya, dia merasa bersalah dengan kamu di sini. Ya, seperti itu, sudah melibatkan kamu dalam masalah dia dan si penghalang. Dia akan minta maaf ke kamu di sini. Dia juga akan minta maaf ke kamu ya. Sudah berkata-kata yang tidak pantas ke kamu, berbuat yang tidak sopan ke kamu, malah tidak tanggung jawab. Ya, dia tahu dia egois dan tidak memikirkan semua konsekuensi yang dia timbulkan ke kamu di sini. Ya, dia merasa tidak mau lagi menyalahkan kamu atau si penghalang, tapi dia sadar semua ini berasal dari hubungan dia dengan orang tua dia di sini. Dia mulai ini loh, memperbaiki hubungan dia dengan orang tua dia, guys. Ya, dia lebih tenang, lebih kalem di sini. Dia nggak mau kayak menyalahkan orang tua dia gitu ya, atau dia mulai bisa menerima kekurangan orang tua dia, terutama ayah dia di sini. Ya, dia dan kamu sama-sama ada father wound, luka batin dari ayah masing-masing. Ya, dia tahu dia egois dan menghancurkan hidup kamu. Dan kamu juga akan minta maaf ke dia karena kamu mungkin kata-kata kamu juga sangat menyinggung dia ya, yang membuat dia introspeksi dirinya, merenung gitu loh ya. Ya, kalian akan saling meminta maaf di sini, akan saling memaafkan dan memilih untuk tidak komunikasi. Nah, kamu di sini akhir-akhir ini juga ingin ini ya, memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga kamu atau pasangan kamu yang lain ya. Ini bagi yang punya pasangan. Ya, kamu juga nyesel ini ya, berbicara yang tidak pantas ke dia gitu loh. Intinya kalian akan saling memaafkan ya. Karena dia dan kamu ini cerminan diri. Kamu kalau kamu terlalu maskulin, dia juga akan terlalu maskulin ya. Kalau dirimu merasa benar, dia juga akan merasa dirinya benar. Makanya dia akan bilang bahwa semua urusan dia dengan si penghalang itu bukan urusan kamu. Walaupun kamu merasa dia sudah ini ya, melibatkan kamu dengan urusan dia yang belum selesai. Ya, intinya kalau kamu ego, kamu di titik ego, dia akan semakin egois. Dia akan merasa dirinya benar dan semua urusan dia bukan urusan kamu. Capek kan, kamu pasti sakit banget dengernya. Padahal dia sudah menghancurkan hidup kamu di sini. Ya, tapi semuanya ini loh berasal dari hubungan kamu dengan orang tua kamu. Kayaknya akhir-akhir ini kamu dan dia sudah mengunci diri gitu loh. Dia tidak mau membuka energi sakralnya untuk orang lain, kamu pun sama di sini. Kamu tidak mau membuka energi sakralmu untuk orang lain. Kamu lebih fokus untuk healing, berdamai dengan orang tua kamu ya. Kamu dan dia saling mengunci diri masing-masing, tidak mau membuka diri untuk orang lain. Kamu pun sama ya. Kamu merasa dia guru terbaik kamu yang mengajari kamu untuk sadar gitu loh, bahwa kamu berharga dan tidak lagi memberikan energimu kepada sembarang orang atau energi sakralmu gitu loh, energi seksual kamu ya. Ini semoga gak di-banned sama TikTok ya. Gini, energi seksual kamu gitu, kamu lebih kayak punya tujuan hidup gitu loh. Jika tidak ada niat, kamu tidak ingin berkenalan dengan orang lain atau orang baru. Ya, sama-sama sudah ini ya, banyak pelajaran gitu loh. Dari pertemuan dia dan kamu, ini membuat dia belajar untuk hidup lebih ini ya, mawas diri gitu loh, mawas diri ya, menjaga diri ya, melindungi diri sendiri gitu ya. Kamu pun sama di sini, energinya sama. Kamu dan dia lagi sama-sama di fase belajar pelan-pelan memaafkan kekurangan orang tua kalian ya. Sementara si penghalang, nah ini selalu sama, energinya di pucuk awan terus. Makanya si penghalang ini merasa lebih baik memikirkan karir dan reputasi dia dan ini ya, semua hal tentang dirinya gitu loh ya. Si penghalang ingin memikirkan dirinya sendiri, dia tidak mau ribet mikirin si dia ya. Saat ini dia merasa reputasi dan karir dia itu adalah segalanya ketimbang memikirkan hubungannya dengan si dia. Oh. Hmm.
Kayaknya dia capek guys, di sini dia capek ya. Ada banyak orang-orang yang nggak suka dengan dia gitu loh. Ada orang-orang yang nggak suka dengan dia ya, dan dia kayak masih ingin terikat dengan si penghalang ya, meskipun mereka bentrok bertengkar. Dia merasa hanya si penghalang yang bisa membantu dia saat ini, karena kamu sudah menjauh dari dia ya. Kamu sudah menjauh dari dia. Dia ada konflik guys di sini dengan beberapa orang gitu loh, atau bisa juga dia ada konflik dengan keluarganya gitu loh, meskipun hubungan masih diperbaiki ya, sudah diperbaiki, masih ada konflik dengan keluarga dia atau orang-orang. Ini bisa juga rekan kerja. Intinya dia kayak dimusuhi orang-orang gitu loh, orang-orang yang iri, nggak suka dengan dia, atau hanya ingin memanfaatkan dia gitu loh ya. Nah, si penghalang emosionalnya nggak stabil di sini ya. Ini si penghalang sering marah ke dia gitu, si penghalang sering marah ke dia ya, karena dia merasa tidak dihargai. Tapi setiap dia ada masalah, dia meminta tolong ke si penghalang. Setiap dia ada masalah, dia minta tolong ke si penghalang, karena dia merasa minta tolong ke kamu mustahil ya, karena kamu sudah menjauh pergi dan kamu sudah tidak sudi untuk menolong dia lagi, membantu dia, mensupport dia ya. Setiap dia ada masalah larinya ke si penghalang, tapi dia terlanjur menyakiti kamu. Dia stres loh di sini ya. Bagaimana menyelesaikan konflik dia dengan semua orang ya, dia nggak bisa lepas dari si penghalang gitu. Dan si penghalang masih mau membantu dia guys ini ya. Si penghalang masih mau membantu dia ya, meskipun dengan keadaan marah atau tidak ikhlas ya. Dia kayak masih ingin memperjuangkan hubungan mereka gitu loh. Mungkin karena tahu ada kamu, jadi dia tidak ingin mau kalah bersaing gitu ya. Jadi dia masih memperjuangkan misi dia kembali ya. Dia tidak mau kehilangan, dia tidak mau dilihat bahwa dia kalah dari kamu ya. Dan kamu ada ikatan ini ya, ada tanggung jawab besar yang tidak bisa kamu tinggal di sini ya. Tapi kamu berserah ini ya, sabar gitu loh ya. Ada tugas besar yang tidak bisa kamu tinggal di sini ya, yang membuat kamu tidak lagi fokus ke dia ya. Seperti itu. Kamu masih sabar di sini. Kamu berserah ya. Kamu tidak mau dia, tapi kadang kamu merasa menunggu dia gitu ya. Kamu terikat sesuatu yang besar di sini ya, entah tanggung jawab dengan keluargamu atau tugas mulia kamu. Intinya banyak ini loh, tanggung jawab yang akan kamu emban di sini ya. Entah pekerjaan kamu yang gak ada habisnya, yang tidak bisa kamu tinggal, tapi kamu berusaha untuk sabar ya. Ini kamu diminta untuk istirahat ya, jangan overthinking, jangan memaksakan diri untuk move on dari dia. Terima, kalau kamu ingat dia ya terima, gak usah melawan gitu loh ya. Seperti itu, kamu diminta untuk surrender ya, atau merubah pandangan kamu ya. Dia dan kamu bertemu supaya kamu tidak lagi mengulang pola lamamu ya, supaya kamu tidak ini ya, terjebak energi masa lalu gitu loh, atau menggantung orang di masa lalu kamu, supaya kamu mau melepaskan energi orang-orang di masa lalu yang menyakiti kamu gitu loh, merendahkan kamu ya, atau membohongi kamu ya, supaya kamu melepaskan energi masa lalu ya. Kamu sendiri yang punya ini ya, daya untuk melepaskan energi masa lalu gitu loh ya, bangkit kembali dari masa lalu. Nah, the Temperance, oke. Nah, King of Wands, King of Pentacle, ya. Oh, dia masih menunggu kamu. Nah, dia masih menunggu kamu guys. Dia masih menunggu kamu. Dia masih menunggu kamu. Kamu begitu sakit dan hancur, tapi kamu tidak bisa berhenti mencintai dia. Dia pun sama di sini, meskipun ada si penghalang, meskipun dia menjaga reputasi, meskipun dia stay dengan egonya, dia mencintai kamu di sini. Dia mencintai kamu, dia masih menunggu kamu. Dia sudah berubah di sini, dia sudah mulai sadar gitu loh. Banyak hal yang harus dia perbaiki dari dirinya, cara hidup dia yang harus seimbang ya, tidak cuma mengejar uang dan duniawi, tapi juga menjaga kesehatan tubuhnya, mental dia, dan hubungan dia dengan keluarganya ya. Dia ini loh guys, dia ingin bilang dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Sebenarnya dia mencintai kamu, tapi karena ada si penghalang, dia tidak mau menyakiti si penghalang, tapi kadung menghancurkan hidup kamu
Ya, dia mencintai kamu, dia masih menunggu kamu ya. This is pure love. Ya, dia merasa kamu itu original gitu loh. Ya, dia mencintai kamu, dia masih berharap ada harapan lagi gitu loh untuk dia dan kamu kembali. Ya, dia masih menunggu kamu meskipun petir menyambar dia. Ya, dia dengan sayapnya ingin merubah semuanya, merubah keadaan dan terbang ke kamu untuk yang LDR. Dia ingin ini loh, ketemu kamu di sini. Ya, dia ingin menyelesaikan masalah dia dan kamu atau kayak ini loh, guys. Kayak dia ingin memperjuangkan kamu kembali, dia nggak lagi nolak kamu, ya. Tapi dia juga tidak mau terburu-buru ke kamu. Dia ingin merencanakan semuanya dengan baik supaya dia tidak gagal lagi ini ya bersatu dengan kamu, dan si penghalang akan bertemu dengan orang baru di sini. Orang yang sangat menginginkan dia, yang memiliki karakter mirip dengan si dia ya. Ada orang baru di sini, ada orang baru yang menginginkan dia. Ya, ada orang baru yang menginginkan si penghalang. Ya. Tapi kayak emosional dia belum stabil gitu loh. Dia kayak trauma dan meragukan orang baru. Orang baru ini ngejar-ngejar si penghalang. Dan kamu, nah kamu juga ada orang yang ngejar-ngejar kamu di sini. Kamu ada orang yang ngejar-ngejar kamu, ya, yang dia mapan, tanggung jawab, tapi kamu maunya dia. Ya, kamu maunya dia. Sedangkan dia belum ada pergerakan. Ada orang baru atau orang lama yang ingin kembali ke kamu di sini, yang sangat menginginkan kamu, bahkan mau ini ya top up ke kamu gitu. Ya, jadi kamu kayak diperebutkan dua orang di sini, dia dan orang ini. Ya, yang kayak sering membantu kamu di sini. Sedangkan si penghalang akan bertemu orang baru. Ini sudah bertemu orang baru di sini. Sedangkan dia menunggu divine timing. Dia tidak mau menyakiti si penghalang. Ya, intinya dia kayak merencanakan kembali ke kamu, tapi dia ini ya pelan gitu loh. Ya, karena banyak masalah yang harus dia selesaikan secara baik-baik. Intinya dia masih sabar menunggu kamu, dan dia ingin bilang dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Dia yakin dia dan kamu bisa kembali. Ini terserah kamu ya, mau pilih siapa, mau pilih orang baru, mau pilih orang lama, ya, atau dia. Ya, intinya ini ya, akan ada pertolongan di sini, akan ada pertolongan ya. Nah, akan ada pertolongan, tapi kamu nggak mau orang ini. Kamu merasa orang ini menghancurkan egomu ya, atau tidak ini loh guys. Hanya menjadikan kamu untuk validasi atau reputasi gitu. Kamu nggak mau disetir orang ini ya. Kamu ingin kayak memikirkan dirimu sendiri dan karir kamu gitu. Kayaknya kamu nggak mau deh. Kamu nggak mau deh, karena kamu merasa orang ini hanya menjadikan kamu sebagai validasi atau reputasi, bukan benar-benar mencintai kamu gitu. Kamu ingin memilih dirimu sendiri. Kamu dengan egomu ingin lebih memilih karirmu ya. Dan dia masih menunggu kamu dari jauh. Next. Nah, guys, dia takut kehilangan kamu, dia takut kehilangan kamu, dia takut kehilangan kamu. Dia berharap kamu belum pernah melupakan dia. Dia setiap malam itu mimpiin kamu, nggak bisa tidur, pikirannya selalu tertuju ke kamu. Dia meminta maaf di sini. Dia meminta maaf sudah mengorbankan kamu demi hubungan dia dengan si penghalang yang simpang siur ya. Dia malam ini mikirin kamu. Ya, dia dia merasa wajah kamu itu begitu teduh, begitu indah, membuat jiwanya tenang. Energi kamu itu membuat dia tenang gitu loh ya. Setiap dia melihat langit, melihat bulan, dia teringat kamu. Dia berharap ada jalan untuk dia bicara jujur dan mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai kamu melebihi semua orang di dunia ini ya. Melebihi 8 miliar orang di dunia ini, kamu yang paling dia cintai, tapi dia nggak berani mengungkapkannya karena dia masih terikat dengan si penghalang ya. Si penghalang akan ada komunikasi di sini, akan ada pengakuan bahwa dia ada orang lain yang dia cintai. Nah, sedangkan kamu dengan ego kamu tidak mau memilih dia, kamu nggak mau milih dia, kamu nggak mau milih orang ini, kamu memilih dirimu sendiri dan kebahagiaan kamu ya. Kamu ingin memikirkan kesejahteraan kamu dan kemakmuran kamu. Seperti itu ya. Sampai ini ya, cukup di sini ya readingan kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di readingan berikutnya ya.
Untuk teman-teman di sini tidak ada niat untuk menghakimi siapapun ya. Kenapa readingan ini dibuat? Supaya kamu bisa fokus pada kehidupan kamu sendiri, supaya jiwamu tenang.